Oke, perkenalkan nama saya Irfan Maulana Saputra dengan NIM 24090107. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dengan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di sini saya akan langsung soal ke nomor 1, yaitu yang soal apa yang kalian ketahui tentang sistem pendukung keputusan. Oke. Sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data, model, dan metode tertentu agar keputusan dihasilkan lebih cepat, tepat, dan objektif. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Buatlah tabel keputusan dan poin keputusan dari permasalahan berikut. Sebuah perusahaan akan memberikan penilaian kinerja karyawan. Tentukan minimal 4 kategori dan atribut yang digunakan dalam proses penilaian tersebut. Kemudian buatlah tabel keputusan dan juga poin keputusannya. Di sini saya sudah ada tabel keputusannya, yaitu ada kategori sangat baik, cukup baik, dan kurang baik. Di sini ada C1, C2, C3, C4, dan C5. C1 yaitu kehadiran, C2 kedisiplinan, C3 pencapaian target kerja, C4 kerja sama tim, dan C5 tanggung jawab. Oke. Jika C1 yaitu kehadiran lebih dari 95% dan C2-nya sangat disiplin, C3-nya target kerja sangat tinggi, C4-nya sangat aktif dalam tim, dan C5-nya tanggung jawab sangat baik, yaitu akan mendapatkan kategori sangat baik. Di sini yang kedua yaitu jika kehadiran 85% sampai 95%, maka C2-nya disiplin, lalu C2-nya disiplin, C3-nya target kerja tinggi, C4-nya aktif dalam tim, C5-nya tanggung jawab sangat baik, maka akan mendapatkan kategori baik. Yang ketiga yaitu kehadiran 70% sampai 85%. C1-nya ya C2-nya cukup disiplin, hanya cukup disiplin, C3-nya target kerja sedang, C4-nya cukup aktif, dan C5-nya tanggung jawab cukup, yaitu akan mendapatkan kategori cukup baik. Yang terakhir di sini kurang baik, yaitu kehadirannya kurang dari 70%, tidak disiplin, target kerja rendah, C4-nya tidak aktif, C5-nya kurang tanggung jawab. Itu akan mendapatkan kategori kurang baik. Lanjut di sini ada poin keputusannya. Poin keputusannya seperti ini. Kehadiran lebih dari 95%, C2-nya kedisiplinan, C3 terkerja, C4-nya kerja sama tim, dan sangat baik. Sini yang baiknya C2-nya 85 sampai C1-nya 85 sampai 95, lalu C2-nya disiplin. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, mungkin seperti ini saja poin keputusannya. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu buatlah simulasi dengan menggunakan metode simple adaptive, weighting atau SAW, dan WP, yaitu weight product. Sistem pendukung keputusan pemilihan asuransi terbaik. Dari kasus tersebut, tentukan kriteria yang akan digunakan, jenis kriteria yang digunakan, dan alternatif yang akan dinilai. Di sini kita ke SAW dulu, kepentingannya yaitu 5, kepentingan C1 5, kepentingan C2 5, C3 4, C4 3, C5-nya 3. Bobotnya 0,25, 0,25 C2-nya, 0,2 C3-nya, 0,15 C4-nya, dan 0,15 C5-nya. Oke, di sini ada alternatif A1, A2, A3, A4, 5. Di sini C-nya C1, C2, C3, C4, C5, yaitu C1-nya harga permi, C2-nya besar tanggungan, C3-nya rumah sakit rekanan, C4-nya kecepatan klaim, C5-nya pelayanan, dan A1-nya asuransi Ambakam. Di sini namanya asuransi Ambakam. Nomor 2-nya A2-nya asuransi Ngawi Nasional, A3-nya asuransi Lohya, A4-nya asuransi Jomokarta ya, dan A5-nya asuransi Apel Hijau. Kita langsung ke SAW-nya. Sini saya langsung menormalisasikannya, yaitu C1-nya dengan alternatif A1 0,9 yang dihasilkan dari sebentar. Di sini saya akan menentukan min max-nya dulu. Di sini caranya menentukan min max-nya yaitu di sini cost-nya yaitu C1 dengan min 450, C2-nya max 950, C3-nya max juga,
benefit masuk saya yaitu 90, C4-nya benefit juga 92, dan C5-nya benefit juga 90. Sini saya menentukan min max-nya dari masing-masing C1 450 yaitu paling kecil 450, kita ambil minnya di sini karena cost yaitu mengambil min, dan sisanya benefit kita ambil max-nya. Jadi saya menentukan alternatifnya 0,9 yaitu hasil dari min dibagi 500, min dibagi C1 dari A1. Oke, kalau cost berarti min dibagi bilangan A1-nya. Nah, kalau misalnya yang max yaitu bilangannya dibagi dengan max-nya. Kembali kayak di sini min itu minnya dibagi bilangannya, kalau max bilangannya dibagi max-nya atau benefitnya. Di sini hasilnya 0,9, C2-nya di sini hasilnya sekian, C3-nya sekian, C4-nya sekian, C5-nya sekian. Jadi saya menggunakan rumus seperti tadi, min dibagi dengan bilangannya. Kalau max-nya yaitu max dibagi bilangannya. Untuk hasilnya seperti ini, lalu kita langsung menentukan hasil V-nya saja, yaitu V1. Di sini saya menggunakan rumus sum B46 yaitu 0,92 dikalikan bobotnya 0,25, berarti alternatif A1 dari C1 dibagi dengan bobotnya, lalu ditambah alternatif dari C2 dikali dengan bobotnya juga, dan seterusnya seperti itu. Hasilnya adalah 0,94 sekian. V2-nya juga sama, hasilnya sekian. V3-nya sama, V4-nya sama, V5-nya sama. Ini saya akan menentukan rankingnya. Di sini V2 ranking 1, V5-nya ranking 2, lalu V1-nya ranking 3, V3-nya ranking 4, dan V4-nya ranking 5. Oke, mungkin itu aja SAW yang saya dapat presentasikan. Kita lanjut ke WP, yaitu weight product. Sini sama kepentingan dan bobotnya, cuma di sini karena C1-nya adalah cost, kita jadikan min, jadinya min 0,25. Kita tidak ambil alternatif dari SAW, kita pakai tabel yang semestinya. Yang pertama, lalu di sini saya menentukan S-nya terlebih dahulu. S1-nya yaitu menggunakan rumus. Ini S1 yaitu menggunakan rumus saya 500 pangkat min 0,25 dikali 900 pangkat 0,25 dikali 85 dipangkat 0,2, lalu 90 dikali 90 pangkat 0,15 dikali 88 pangkat 0,15, dan hasilnya seperti ini, 10,827066362. Lalu S2-nya juga sama seperti itu ya. Di sini menggunakan sini S2-nya menggunakan ya sama kayak tadi, 450 dipangkat min 0,25 dikalikan 850 dipangkat min 0,25 dipangkat 0,25, maaf, benefit tidak dijadikan min, tapi kalau cost dijadikan min, dan seterusnya seperti itu. Oke, jika sudah semuanya 1 sampai S5-nya, lalu kita jumlahkan dari S1 sampai S5-nya, hasilnya adalah 53,70190252. Nah, jumlah ini nih nanti akan menjadi penentuan V1, V2, V3, V4, dan V5-nya untuk metode WP.
Oke, kita langsung ke pencarian V-nya. Di sini V-nya yaitu V1. V1 berarti hasil dari S1 dibagi dengan jumlah dari keseluruhan S. 10,82706,362 dibagi 5370190252 dan hasilnya adalah 0,20 sekian. Begitu juga dengan V2 sama, lalu di sini kita akan menentukan rankingnya. Oke, di sini sudah bisa terlihat, di sini adalah V2 ranking 1, lalu V5 ranking 2, ranking 3-nya yaitu V1 ranking 3-nya, ranking 3, ranking 4-nya V3, dan ranking 5-nya V4. Oke, mungkin itu saja penjelasan metode WP dari saya. Kita lanjut ke nomor 4. Jadi soal nomor 3, tentukan tahapan yang ada di dalam metode TOPSIS. Oke, yaitu dari A, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, 1 tabel alternatif, 2 hasil normalisasi. Dan yang B-nya yaitu membuat matriks yang ternormalisasi berbobot, yaitu hasil dari normalisasi kali bobot. Yang C-nya menentukan matriks solusi ideal positif dan negatif, 1A+, 2A-. Yang D-nya menentukan jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif, satunya tabel D+, duanya tabel D-. Yang E menentukan nilai preferensi setiap alternatif, 1 nilai preferensi, 2 nilai, dan 3-nya kesimpulan. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.